Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Diansah, NIM 2015069, Prodi BKPI 2C, mata kuliah Teori-Teori Kepribadian dengan dosen pengampu Puri Handayani MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian. Definisi tentang kepribadian yang paling banyak dianut oleh para pakar psikologi di Indonesia adalah dari G.W. Alford dalam kurung 1971, dipublikasikan pertama kali tahun 1937. Menurut Alford, individu merupakan kesatuan tersendiri yang terpisah dari lingkungannya. Dalam diri individu itu terdapat organisasi sistem psikofisik disebut kepribadian, dan kepribadian inilah yang menentukan reaksi individu terhadap lingkungannya. 2. Teori paradigma kepribadian. Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangnya, sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita. 3. Paradigma psikoanalisis. Paradigma ini memiliki dua asumsi dasar. 1. Bahwa manusia adalah bagian dari dunia binatang. 2. Manusia adalah bagian dari sistem energi. Kunci utama adalah memahami manusia dengan mengenali insting seksual dan agresi. Tokoh yang mengembangkan teori psikoanalisis pertama kali adalah Sigmund Freud, dan kemudian banyak tokoh lain mengembangkan teori tersebut seperti Jung, Adler, Anna Freud, Horney, Eric Fromm, dan Sullivan. 4. Psikologi Trace. Secara historis, paradigma trace, kognitif, dan behaviorisme berasal dari satu pendekatan, yaitu psikologi eksperimen. Tokoh pelopor psikologi eksperimen adalah Wilhelm Wundt. Wundt meyakini bahwa untuk memahami tingkah laku harus mengetahui unsur terkecil yang menyebabkan terjadinya tingkah laku tersebut. Pendekatan inilah yang pada akhirnya dikenal sebagai psikologi strukturalisme. Tokoh pendekatan ini adalah William James. Pendekatan ini menjelaskan mengenai habit, ingatan berpikir, motivasi, atau fungsi jiwa lainnya, di mana semua potensi itu dimiliki manusia. Potensi tersebut kemudian diaktualisasikan dalam wujud kepribadian. 5. Paradigma kognitif. Paradigma ini berawal dari teori Gestalt, dengan tokohnya adalah Max Wertheimer. Teori Gestalt berasumsi bahwa manusia adalah sebagai pemproses informasi. Paradigma kognitif berasumsi bahwa untuk memahami tingkah laku diperlukan adanya pikiran, keyakinan, ingatan, motivasi, dan perasaan. Tokoh dan para ahli dalam paradigma ini adalah Kurt Lewin, George Kelly, Roget, dan Bandura. 6. Paradigma behaviorisme. Paradigma ini terbentuk karena tradisi conditioning. Asumsi dari teori ini adalah bahwa manusia adalah mesin. Paradigma ini terkait dengan teori belajar, di mana tingkah laku manusia itu merupakan hasil belajar dari lingkungan. Tokoh dari pendekatan ini adalah Skinner, Pavlov, dan Watson. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang didasari pada perubahan perilaku yang bisa diamati. Behavioristik memfokuskan diri pada sebuah pola perilaku baru yang diulang sampai perilaku tersebut menjadi otomatis atau membudaya. Teori behaviorisme mengkonsentrasikan pada kajian tentang perilaku nyata yang bisa diteliti dan diukur. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku harus mengetahui unsur terkecil yang menyebabkan terjadinya tingkah laku tersebut. Pendekatan inilah yang pada akhirnya dikenal sebagai psikologi strukturalisme. Tokoh pendekatan ini adalah William James. Pendekatan ini menjelaskan mengenai habit, ingatan berpikir, motivasi, atau fungsi jiwa lainnya, di mana semua potensi itu dimiliki manusia. Potensi tersebut kemudian diaktualisasikan dalam wujud kepribadian. 5. Paradigma kognitif. Paradigma ini berawal dari teori Gestalt, dengan tokohnya adalah Max Wertheimer. Teori Gestalt berasumsi bahwa manusia adalah sebagai pemproses informasi. Paradigma kognitif berasumsi bahwa untuk memahami tingkah laku diperlukan adanya pikiran, keyakinan, ingatan, motivasi, dan perasaan. Tokoh dan para ahli dalam paradigma ini adalah Kurt Lewin, George Kelly, Roget, dan Bandura. 6. Paradigma behaviorisme. Paradigma ini terbentuk karena tradisi conditioning. Asumsi dari teori ini adalah bahwa manusia adalah mesin. Paradigma ini terkait dengan teori belajar, di mana tingkah laku manusia itu merupakan hasil belajar dari lingkungan. Tokoh dari pendekatan ini adalah Skinner, Pavlov, dan Watson. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang didasari pada perubahan perilaku yang bisa diamati. Behavioristik memfokuskan diri pada sebuah pola perilaku baru yang diulang sampai perilaku tersebut menjadi otomatis atau membudaya. Teori behaviorisme mengkonsentrasikan pada kajian tentang perilaku nyata yang bisa diteliti dan diukur. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.